شق البحار. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita masuk di bab yang ke-19. Nanti kita cepatkan pembahasan karena pembahasannya terlalu panjang lebar. Bab yang ke-19, wa ammal mas'alatu tasi'ata asyrata. Sedangkan pertanyaan yang ke-19, wa hiya ma haqiqatun nafsi. Apa hakikat jiwa? Yaitu jiwa itu apa? Hal hiya juz'un min ajza'il badan. Apakah jiwa itu termasuk anggota badan? Salah satu anggota badan? Aw aradun min a'radi, atau sifat dari badan? Aw jismun musakinun lahu mawaddu'un fihi, atau jasad, yaitu jiwa itu jasad yang berdiri sendiri, yang menetap di dalam badan orang. Jadi pembahasan pertama. Yang kedua, wa hal hiya ruhu aw ghairuha. Apakah jiwa itu adalah ruh atau jiwa itu sendiri, ruh sendiri? Wal ammaratu wal lawwamatu wal mutmainnatu nafsun wahidatun. Apakah ammarah, lawwamah, mutmainnah jiwa satu, laha hadhihi sifat, yang memiliki satu dari tiga sifat? Am hiya thalathatu anfus, atau dia itu adalah jiwa yang berdiri sendiri? Itu maksudnya di sini ada tiga pembahasan. Ini pembahasan terakhir di kitab ini. Yang pertama tentang jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu apa? Ini pembahasan yang pertama panjang lebar, termasuk pembahasan paling panjang Imam Ibnu Qayyim di kitab ini. Karena di kitab ini nanti beliau membantah pendapat orang-orang filsafat. Dan kebanyakan nanti psikologi, itu kan pembahasan masalah jiwa, ilmu kejiwaan. Itu nanti kebanyakan mereka ngambilnya dari orang-orang filsafat. Sehingga orang-orang kuliah di jurusan psikologi pasti harus melalui ilmu filsafat. Sehingga nanti Imam Qayyim membantah panjang lebar, bantahan kepada pendapat orang-orang filsafat dalam masalah jiwa. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, masalah yang kedua, jiwa sama ruh itu sama atau tidak? Yaitu apakah jiwa itu adalah ruh, sehingga ruh itu ya jiwa, jiwa itu ya ruh? Ini nanti masalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjelaskan tentang tiga jiwa yang Allah telah sebutkan. Ada jiwa yang ammarah, ada yang lawwamah, ada yang mutmainnah. Nah, tiga jiwa ini adalah satu jiwa yang memiliki tiga sifat, yaitu ammarah, lawwamah, mutmainnah. Itu sifat dari jiwa itu, atau itu adalah jiwa yang berdiri sendiri, yaitu ada satu jiwa namanya ammarah, ada juga jiwa yang namanya lawwamah, ada jiwa yang namanya mutmainnah. Itu nanti akan dibahas oleh beliau. Tiga pembahasan. Boleh mengatakan wal jawab. Jawaban terhadap masalah ini, anna hadhihi masail qad takallama an-nasu fiha. Masalah ini manusia telah banyak terjadi perdebatan, diskusi min sa'iri tawaif, dari semua kelompok, baik agama Islam, agama Kristen, atau yang di sekte Islam, yang di Kristen, dan semuanya macam-macam pendapatnya. Wa tarabat fihi aqwaluhum, sampai pendapat-pendapat mereka saling bertabrakan. Wa kathara fihi khata'uhum, dan kesalahannya mereka fatal ketika membahas masalah jiwa.
Wa hadallahu atba'ar rusul, Allah memberikan hidayah kepada para pengikut Rasul. Wa ahla sunnatihi, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya Nabi dan Rasul. Lama ikhtalafu fihi minal haqqi bi'izni, mereka tidak berbeda pendapat dalam kebenaran. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa fanadhkuru aqwalan nasi wa ma lahum wa alaihim fi tilka aqwal, kami akan sebutkan ucapan-ucapan mereka apa saja yang berkaitan masalah jiwa, dan apa hujah mereka dan bantahan kepada mereka. Wa nadhkuru as-shawaba bihamdillahi wa auni, dan kami akan menyebutkan pendapat yang benar. Setelah itu beliau menyebutkan macam-macam pendapat manusia dalam masalah jiwa, tapi tidak kita sebutkan karena ini pembahasan filsafat semua, pembahasan filsafat. Dan sayangnya kebanyakan kita itu nanti mengacu, yaitu dalam pembahasan psikologi itu nanti kita itu kebanyakan mengacu kepada ini, kepada pendapat-pendapat filsafat. Sehingga dalam masalah jiwa itu kita harus kembalikan kepada agama kita, Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sekarang mulai ada gerakan psikologi Islam, yaitu sudah mulai ada gerakan sepertinya, itu melawan psikologi Barat dengan psikologi dalam versi Islam. Walaupun memang psikologi Islam itu masih kecil. Kenapa? Karena tetap bagaimanapun yang memulai psikologi itu orang-orang filsafat Yunani kuno, Aristoteles, Plato, Aristo, dan yang lainnya. Sehingga mereka ya dominan. Sehingga nanti bicara masalah apa saja, termasuk masalah keimanan, demikian juga bicara masalah pendidikan, masalah apa saja, nanti mengarahnya ke sana. Sehingga tidak aneh kalau kita semakin mendalami ilmu seperti ini, kita itu kan dibawa kepada pemahaman tidak ada namanya Tuhan, ateisme. Karena orang filsafat kan nggak percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan. Demikian juga masalah pendidikan, rupanya pendidikan kita itu malah sumbernya seperti itu. Seperti di Indonesia ini, sistem pendidikan Indonesia yang diterapkan di kita, dan itu sistem pendidikan yang berjalan di dunia, tetapi mulai ditinggalkan. Yaitu bahwa kita itu dulu punya pendapat anak itu seperti kertas yang kosong. Sehingga pendidikan itu kayak mengukir, menulis. Mumpung masih kosong, siapa yang mau menulis kan itu? Dan itu kan pendapat siapa? Pendapat orang ateis. Pendapat orang ateis yang dipakai di dunia pendidikan. Sehingga malah kita itu ngacunya nanti malah ke sini, ke pendapat orang filsafat, orang-orang ateis, orang-orang yang kufar, orang-orang yang percaya nggak percaya Tuhan, itu malah kita jadikan rujukan. Dan itu sayangnya ilmu psikologi kita seperti itu. Maka kita nggak menjelaskan panjang lebar lah ucapan-ucapan mereka yang disebutkan sama Ibnu Qayyim. Cuma bagaimana sih pendapat yang benar dalam masalah ini, yaitu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Maka beliau mengatakan, wa qala Abu Muhammad Ibnu Hazm, berkata Imam Abu Hazm, Ibnu Hazm, wa dhahaba sa'iru ahlil islami wal milalil muqirrati bil ma'ad ila anna nafsa jismun tawilun aridun amibur. Semua ulama Islam yang mereka percaya tentang hari pembangkitan, mereka sepakat bahwasanya jiwa itu adalah jism. Jism itu kayak jasad, itu memiliki jasad, memiliki jism sendiri. Bisa tawil, bisa tinggi, bisa pendek, bisa zata makan, tinggal di sebuah tempat, hayatan mumayyizatan musarrifatan lil jasad, memiliki kehidupan yang unik beda dengan jasad. Sehingga kalau kita itu pendapat kita wan nafsu war ruh, yaitu kita berpendapat bahwa manusia itu berkumpul di dalam diri dia itu dua perkara. Ada namanya jasad, itu casing yang kita lihat dengan mata indera kita. Kemudian ada namanya roh, dan roh juga berdiri sendiri. Yaitu roh itu juga dia itu berdiri sendiri, memiliki sifat sendiri, memiliki karakter sendiri. Dan roh ini dia ketika perkara yang gaib bagi kita, maka tidak bisa kita itu bicara tentang roh kecuali kembali kepada
dalil. Sehingga roh itu beda sekali karakternya dengan jasad. Kalau jasad itu sifatnya seperti kita, rendah. Sehingga jasad itu kalau kita sebagai manusia tinggal di bumi, ya kita itu terus semakin keturun kita itu ke bawah. Namanya jasad. Sedangkan ruh, jismun nuriyun udwiyun khafifun. Ruh itu adalah sebuah zat yang tinggi. Sehingga ruh itu pengennya tinggi ke atas. Khafifun sangat ringan, hayyun hidup, mutaharrikun bergerak. Yaitu semua itu kayak jasad, cuma memang karakternya beda. Kalau jasad itu karakternya rendah, sedangkan kalau ruh itu karakternya tinggi. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, wa hadzal qaul, dan pendapat ini, yaitu pendapatnya yang disebutkan sama Imam Abu Muhammad Ibn Hazm, beliau mengatakan huwa shawabu fil mas'alati, ini pendapat yang benar dalam masalah ini. Wa huwa alladzi la yasihu ghairuhu, dan tidak boleh kita mengikuti pendapat yang lain. Wa kullu aqwali siwahu batilatun, semua pendapat selain ini semuanya batil. Semua pendapat selain ini semuanya batil. Wa alaihi dalal kitab wa sunnatu wa ijma'u sahabati, dan pendapat ini telah ditetapkan oleh Al-Quran, sunnah, ijma'nya para sahabat, wa adillatil aqli, dalil akal, wal fitrah, dan dalil fitrah. Wa nahnu nasubul adillata alaihi ala nasakin wahidin, dan kami akan jelaskan dalilnya. Itu intinya di sini, intinya ringkasannya bahwa nafas itu apa sih? Nafas itu adalah sesuatu yang berbeda dengan jasad. Kayak berdiri sendiri. Jadi ada namanya nafas, ada namanya jasad. Ketika dua perkara ini menyatu jadi satu, maka namanya manusia. Sehingga jasad ya namanya jasad, nafas ya nafas. Jasad memiliki sifat tertentu, sebagaimana telah kita fahami tentang jasad kita. Demikian juga nafas juga punya sifat tertentu. Sehingga semuanya punya karakter masing-masing. Dan beliau mengatakan pendapat seperti ini dalilnya banyak sekali. Beliau nanti akan menyebutkan, tapi tidak kita sebutkan atau panjang lebar. Beliau menyebutkan 125 dalil. 125 dalil yang menetapkan bahwa nafas itu berdiri sendiri. Nafas itu bukan sifat. Jiwa itu bukan sifatnya badan. Tidak, itu bukan jiwa, itu berdiri sendiri. Dia itu kayak punya zat sendiri, nafas itu. Jadi bukan karakternya badan. Misalkan badan kita itu karakternya apa? Kita itu karakternya bisa dipegang, kita merasakan sakit, bisa terluka. Itu karakter kita. Kemudian kalau kita itu sedih, kita akan menangis, kita tertawa, wajah kita berseri-seri. Apakah sifat seperti itu namanya nafas jiwa? Bukan, itu bukan jiwa. Tetapi itu adalah karakter badan. Jiwa nanti berdiri sendiri, dia punya sifat sendiri, jiwa itu. Imam Al-Qayyim beliau membawakan dalil banyak sekali, cuma tidak kita sebutkan. Nanti ada di kitab, cuma terlalu panjang lebar. Karena beliau intinya ingin membantah habis-habisan pendapat orang-orang filsafat. Nanti beliau menyebutkan sampai 100, kalau semuanya beliau mengatakan 116. 116 itu dalil bahwa antara jasad dan nafas itu berbeda. Setelah itu nanti beliau setelah menyebutkan dalil Ahlus Sunnah, setelah itu beliau membantah dalil-dalil mereka, dan itu panjang sekali juga. Yaitu Imam Qayyim menyebutkan dalilnya mereka, orang-orang yang menyimpang. Setelah itu bantahannya apa, itu nanti beliau juga sebutkan bantahannya. Cuma bagi kita nggak terlalu penting. Kemudian setelah itu Imam Qayyim setelah menyebutkan dalil yang benar tentang jiwa, setelah itu beliau membantah habis-habisan tentang dalil orang-orang yang bertabrakan atau yang menyelisihi kebenaran. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang masalah yang penting, tentang masalah nafas dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis. Jadi kita dalam masalah nafas itu, apalagi ini masalah sesuatu yang bicara masalah-masalah yang gaib,
kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bagaimana Al-Quran dan hadis itu mendulukan. Pada saat itu kita masuk di bab yang ke-20. Ya, bab 20 itu kayak cabang dari bab sebelumnya. Wa ammal mas'alatul isyrun, bab 20. Wa hiya hal al-nafsu wa ruhu syai'un wahidun aw syai'ani mutaghayyirani. Apakah nafas, jiwa dan roh itu satu, sama, atau dua perkara yang berbeda? Maka beliau mengatakan fakhtalafan nasu fi dzalika. Manusia berbeda pendapat dalam masalah ini. Jadi ini masalah yang kedua yang kita bahas. Masalah yang pertama tadi hakikat jiwa. Jiwa itu apa? Maka intinya jiwa itu adalah sesuatu wujud yang itu berbeda dengan jasad. Jasad punya wujud sendiri, jiwa juga punya wujud sendiri. Terkadang bisa menyatu, terkadang bisa berpisah. Ketika menyatu, maka manusia, sehingga ada kaitannya antara jasad orang dengan jiwa orang. Ketika berpisah, maka jasad memiliki sifat sendiri, diam, setelah itu nanti dikubur, jadi dimakan sama tanah. Sedangkan jiwa, dia punya hakikat sendiri, dia punya kehidupan sendiri setelah itu. Apakah jiwa, secara masalah yang kedua, apakah jiwa itu adalah roh? Maka beliau mengatakan ulama manusia di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, inna musammahuma wahidun. Nafas, jiwa dan roh itu sama. Dan ini pendapat jumhur. Mayoritas para ulama mengatakan seperti itu. Wa min qailin, ada juga yang mengatakan innahuma mutaghayyirani. Enggak, keduanya beda. Jiwa itu punya sendiri, roh itu punya hakikat sendiri, dan jiwa dan roh itu enggak sama. Ini pendapat yang kedua. Tapi nanti beliau mengatakan perlu kita dudukkan sekarang jiwa itu apa sih di Al-Quran. Maka beliau mengatakan wan nafsu tutlaqu ala umur. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga dalam bahasa Arab, kalimat nafas, jiwa itu dipakai untuk banyak sekali penggunaan. Yaitu nafas itu bisa dipakai untuk banyak penggunaan. Yang pertama, maksudnya satu bahasa, satu kata namanya jiwa. Jiwa itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk macam-macam. Yang pertama, penggunaan kalimat jiwa. Yang pertama, jiwa itu dipakai untuk ruh. Secara bahasa. Oleh itu kata Imam Al-Jauhari dalam kitab Sihah, dan itu kitab rujukan dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan ketika mengartikan kalimat nafas, beliau mengatakan wan nafsu ar-ruh. Nafas itu adalah ruh. Dan itu orang-orang Arab mengatakan seperti itu. Sehingga kadang mereka mengatakan ini nafas, jiwa, ini adalah ruh. Sehingga ruh dan jiwa itu sama. Terkadang penggunaan nafas itu untuk jiwa. Ini yang pertama, penggunaan yang pertama. Penggunaan yang kedua, nafas dipakai untuk darah yang mengalir. Sehingga makhluk yang memiliki darah yang mengalir itu makhluk yang memiliki jiwa. Jiwa itu berarti kayak darah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan mala nafsalah usail. Binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka kalau hinggap di makanan tidak membuat najis. Seperti lalat, itu tidak ada darah yang mengalir, maka ketika jatuh dalam air tidak membuat najis. Apa yang dimaksud dengan mala nafsalahu? Tidak memiliki nafas yang mengalir. Maksudnya apa? Tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi nafas itu dipakai untuk darah. Yang ketiga, pemakaian yang ketiga, jiwa itu dipakai untuk jasad. Jadi terkadang jiwa itu ya jasad. Terkadang itu jiwa itu dipakai untuk jasad. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-61, fasallimu ala anfusikum. Yaitu kalau kalian itu masuk ke rumah dan rumah itu nggak ada orang, kita ucapkan salamnya. Ucapkan salam kepada jiwa kalian. Maksud jiwa kalian itu apa? Jasad kalian. Allah Ta'ala berfirman misalkan dalam surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, kalian jangan membunuh jiwa kalian. Jiwa itu apa? Jasad kalian. Nah berarti nafas itu bisa dipakai juga dalam bahasa itu untuk
jasad. Kemudian yang selanjutnya, jiwa itu atau nafas itu bisa dipakai untuk mata. Misalkan ada orang mengatakan asobat fulanan nafsun, si fulan kena penyakit nafas, punya penyakit nafas. Nafas itu penyakit ain, penyakit mata dari pandangan mata orang jahat. Berarti kalau kita perhatikan nafas, kalimat nafas itu dalam Al-Quran itu penggunaannya banyak. Bisa nafas itu artinya jiwa, roh. Bisa nafas itu digunakan untuk jasad. Nafas itu bisa dipakai untuk mata, demikian juga untuk darah dan yang lainnya. Intinya di sini, jiwa itu, kalimat jiwa itu kalimat global, memiliki banyak arti. Tinggal apa yang kita inginkan. Antum menginginkan nafas itu apa? Kalau misalkan antum itu menginginkan nafas itu adalah ruh yang ada dalam jasad orang, ya benar. Berarti apa? Jiwa itu ya ruh, itu ya jiwa, itu ya ruh, itu nafas itu ya ruh. Kalau yang antum inginkan itu. Tapi kalau antum itu menginginkan jiwa itu adalah jasad, bisa juga karena di dalam penggunaan Al-Quran terkadang jiwa itu dipakai untuk diri, bahkan terkadang untuk dua-duanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Jiwa itu apa? Jasad dan ruhnya. Berarti apa? Berarti penggunaan kalimat jiwa itu banyak sekali. Jadi macam-macam, penggunaan jiwa itu macam-macam. Ini pendapat yang jadi setelah menyebutkan ini, terus bagaimana kalau kita itu membahas masalah jiwa kita, jiwa itu termasuk ruh atau tidak? Maka nanti ulama kita berbeda pendapat. Kalau jumhur, mereka berpendapat bahwa jiwa itu adalah ruh. Sehingga kalau kita menyebutkan jiwa, berarti kita itu menyebutkan ruh. Tapi kalau pendapat ulama yang lain, seperti pendapat ulama al-hadis, ulama-ulama fikih, ulama-ulama sufiyah, mereka mengatakan ya ar-ruh ghairun nafas. Jiwa itu bukan nafas. Nafas itu beda dengan ruh. Sehingga mereka mengatakan ya itu sesuatu yang berbeda. Jadi intinya di sini apakah jiwa itu sama atau nafas itu sama dengan ruh? Maka kita katakan tinggal penggunaannya untuk apa. Jika penggunaan jiwa yang dimaksudkan itu adalah ruh, ya berarti ruh. Kalau yang dimaksudkan jiwa itu bukan ruh, ya bisa juga itu bukan ruh. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang ke-21. Dan ini kayak akhir pembahasan kitab di pembahasan ruh. Walaupun nanti Imam Qayyim setelah itu membahas masalah-masalah yang lain, cuma nanti nggak berkaitan dengan ruh. Yaitu masalah yang ke-21. Wa amal mas'alatul hadiyatu wal isyurun. Masalah yang 21. Halin nafsu wahidatun am salasatun. Apakah jiwa itu satu memiliki 3 sifat, atau jiwa itu tiga yang berdiri sendiri masing-masing? Yaitu kita menyikapi tentang bagaimana dengan ayat yang Allah menyebutkan jiwa itu ada 3. Beliau mengatakan faqad waqa'a fi kalami katsirin minan nas anna li ibni adam thalathata anfus. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa manusia itu memiliki 3 jiwa. Manusia itu memiliki 3 jiwa, dan 3 jiwa itu ada pada diri kita masing-masing. Jadi setiap kita itu memiliki 3 jiwa. Nafsun mutmainnatun wa nafsun lawamatun wa nafsun ammaratun. Jiwa yang mutmainnah itu jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua, wa nafsun lawamatun, jiwa yang tercela. Wa nafsun ammaratun, jiwa yang mencelakakan kita kepada dosa dan maksiat. Nah, jadi ada 3 penyebutan jiwa itu, ada 3. Wa anna minhum man taghlibu alaihi hadhihi. Orang itu memiliki 3-tiganya ini. Semua orang itu punya 3-tiganya, tinggal nanti yang lebih dominan yang mana. Wa yatajuna ala dzalika biqouli ta'ala. Kenapa? Karena Allah menyebutkan itu ada 3. Berarti jiwa itu ada 3. Yang pertama, jiwa yang mutmainnah. Itu disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah. Nah, berarti ada jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini yang pertama. Yang kedua, jiwa yang lawamah, jiwa yang tercela.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 2. La tuqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang lawamah, jiwa yang tercela. Ini jiwa yang kedua. Kemudian ketiga, ada jiwa yang ammarah. Jiwa yang ammarah sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa la ammaratun bisu, senantiasa mengarahkan, memerintahkan orang kepada kejelekan. Nah, berarti jiwa itu disebutkan sama Allah ada 3. Terus apakah 3 ini berdiri sendiri? Ada jiwa sendiri namanya ammarah, jiwa namanya lawamah, jiwa namanya mutmainnah, atau jiwa itu cuma satu, cuma sifatnya ada yang mutmainnah, sifatnya ada yang lawamah, sifatnya ada yang ammarah. Tinggal kita lihat diri kita masing-masing. Maka beliau mengatakan wat tahqiqu, pendapat yang benar, annaha nafsun wahidatun, jiwa itu hanya satu. Walakin laha sifatun, tapi jiwa itu memiliki sifat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Nanti kita bisa mengecek sendiri diri kita itu. Jiwa kita itu yang mana ya, jiwa yang kita miliki? Apakah jiwa kita itu ammarah, atau jiwa kita itu lawamah, atau jiwa kita itu mutmainnah? Nanti kita bisa melihat dan mengecek. Fatasamma bi'tibari kulli sifatin bismi. Maka karena jiwa itu sifatnya ada 3, seakan-akan jiwa itu dinamakan dengan 3 sifat itu. Padahal enggak, itu hanya sifat, bukan nama jiwanya. Nah, berarti jiwa kita, jiwa manusia itu nanti ada 3 sifat. Tinggal kita itu nanti dominan yang mana, kita bisa mengecek masing-masing. Yang pertama, jiwa yang pertama yaitu dinamakan dengan jiwa yang mutmainnah. Apa itu jiwa yang mutmainnah? Beliau mengatakan itminan, yaitu jiwa yang tumanina itu namanya mutmainnah. Tumanina itu diambil dari kalimat ketenangan, sukun. Yaitu beliau mengatakan fa inna tumaninatal qalbi sukunuhu. Orang yang jiwanya mutmain itu apa? Orang yang dia itu tenang, orang yang tidak gelisah, jiwanya itu semakin dekat sama Allah, semakin bahagia. Intinya apa? Intinya jiwa yang mutmainnah itu adalah jiwa yang nyaman ketika dekat dengan Allah Ta'ala. Semakin kita itu dekat sama Allah, semakin tenang jiwa kita itu. Kita nggak gelisah, gerusa-gerusu. Kemudian kita itu merasakan ketenangan hati yang itu terasa, gitu. Lezatnya hati itu terasa. Nah, itu dinamakan dengan jiwa yang mutmainnah. Oleh karena itu ketika menafsirkan ayat tadi yang kita sebutkan, yaitu ketika Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Yaitu tenang itu apa? Tenang dengan kita itu dekat sama Allah Ta'ala. Kita senang mengamalkan ibadah, kita senang meninggalkan dosa dan maksiat. Semakin kita itu mendekatkan diri kepada Allah, semakin tenang jiwa kita itu. Nah, itu namanya jiwa yang mutmainnah. Ketika menafsirkan kalimat mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, maka para ulama salaf kita, ulama ahli tafsir, mereka berbeda pendapat. Memang lafadznya itu beda-beda. Kalau Abdullah bin Abbas beliau mengatakan mutmainnah musaddiqah, jiwa yang mutmainnah itu jiwa yang terus membenarkan Allah dan Rasul, yaitu yang terus membenarkan perintah Allah, membenarkan larangan Allah Ta'ala. Apa yang Allah perintahkan itu benar, apa yang Allah larang itu benar. Setelah dia membenarkan, dia mengamalkan konsekuensinya. Kalau itu perintah Allah dijalankan, itu larangan Allah ditinggalkan. Ini kalau kata Abdullah bin Abbas. Kalau Imam Qatadah beliau mengatakan al-mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'adahullah. Wahai jiwa yang tenang. Tenang itu apa? Tenang dengan janji-janji Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Imam Qatadah beliau mengatakan orang mukmin itu lebih percaya dengan janji Allah daripada janji yang lain. Maka ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang nikmat akhirat itu lebih lezat, orang mukmin itu lebih percaya dengan janji Allah Ta'ala. Itu namanya jiwa yang tenang. Kemudian kalau Imam Mujahid beliau mengatakan an-nafsul lati ayqanat bi annallaha rabbuha. Jiwa yang tenang itu apa? Jiwa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya. Maka itu adalah jiwa yang tenang.
Ada juga ulama yang mengatakan jiwa yang mutmainnah itu apa? Allati ayqanat bi liqa'illah. Jiwa yang merasa yakin dengan perkumpulan dengan Allah Ta'ala. Dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sehingga dia itu kangen sekali untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Itu namanya jiwa yang mutmainnah. Dan banyaklah arti ucapan ulama salaf itu banyak. Tapi intinya, kalau kata Imam Qayyim beliau mengatakan fakalamus salafil mutmainnah. Inti dari ulama salaf, ucapan ulama salaf dalam menafsirkan kalimat mutmainnah, yaduru ala hadzainil aslain. Tenangnya jiwa kita itu berdiri di atas dua pondasi. Walaupun ucapan ulama salaf banyak sekali, tapi apa? Yang menjadikan jiwa kita tenang, jiwa orang mukmin tenang itu dengan dua perkara. Kalau tidak ada dua perkara ini, orang mukmin tidak akan tenang jiwa mereka. Yang pertama, al-ilmu wal iman. Yang membuat mereka itu tenang, jiwa mereka itu karena ada ilmu dan iman. Kemudian yang kedua, wa tuma'ninatul iradati wal amal. Mereka itu memiliki keinginan, yaitu kehendak dan amalan. Maksudnya apa? Yang membuat tenang jiwa orang mukmin itu ada dua. Ilmu, ini yang pertama. Yang kedua, amal. Ilmu dan amal. Itu kenapa kalau dalam surat Al-Fatihah itu kita minta hidayah sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuhanku, saya minta kepada Engkau hidayah, jalan yang lurus. Yaitu jalan yang dilalui sama orang-orang yang Engkau berikan karunia kepada mereka. Siapa sih orang yang Allah berikan karunia itu? Orang yang diberikan ketenangan dalam jiwa mereka. Ketenangan kita itu dengan cara apa? Dengan cara kita itu diberikan ilmu, kemudian kedua, kita itu diberikan amal soleh. Maka siapa yang mengumpulkan antara dua ini, dia punya ilmu, yang kedua dia punya amal soleh, maka dia itu akan tenang jiwanya. Itu dinamakan dengan jiwa yang mutmainnah. Jadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang dengan apa? Dengan ilmu yang dia miliki dan amal soleh yang dia kerjakan. Setiap orang yang sempurna dalam dua perkara ini, semakin sempurna dalam dua perkara ini, maka jiwa seorang muslim itu semakin tenang. Nah itu siapa yang paling tenang jiwanya itu? Dia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling tenang jiwanya, paling tentram, paling bahagia. Terus diikuti sama siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin. Yang kedua, setelah para nabi, nabi itu adalah orang yang paling tenang jiwa mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin. Yang kedua, para siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau seperti dalam pengikutnya Nabi Isa itu ada Maryam. Itu orang-orang yang siddiq. Orang yang paling tenang jiwa mereka. Kemudian di bawah itu wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid. Mereka adalah orang yang paling tenang jiwa mereka. Kemudian yang keempat, yang terakhir wassolihin. Orang-orang soleh. Nanti orang soleh itu bertingkat-tingkat juga. Maka itu maksudnya apa? Semakin kuat dua perkara ini, iman kita yang itu dibangun di atas ilmu, yang kedua amal soleh kita, maka jiwa kita itu semakin tenang. Dan semakin berkurang ilmu kita dan amal soleh kita, maka jiwa itu semakin gelisah. Dan itu akan kita rasakan. Kita nanti akan merasakan lah tentang jiwa kita itu. Itu kenapa Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang kebahagiaan hati. Gimana sih hati kita itu bisa bahagia? Maka Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, inti kebahagiaan hati itu apa? Ketika kita itu kembali kepada Allah Ta'ala. Kita itu kembali kepada Allah Ta'ala, bukan kepada dunia. Dunia itu memang membuat kita itu bahagia, tapi kebahagiaan dunia itu fata morgana. Kebahagiaan yang sejati itu ketika kita itu kembali kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman dan mereka itu tenang jiwa mereka dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, jiwa itu bisa tenang. Hati kita itu bisa tenang. Zikir, kata para ulama, zikir itu ada dua. Zikir itu ada dua. Yang pertama, zikrul lisan. Zikirnya lisan, yaitu kita itu ngomong subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dengan lisan kita. Yang kedua, zikrul hal. Zikirnya keadaan. Orang yang menuntut ilmu, dia sedang berzikir. Orang yang sholat, dia sedang berzikir. Orang yang puasa, dia sedang berzikir. Walaupun lisannya tidak berzikir. Maka itu, semua orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, semuanya itu sedang berzikir. Tidak harus zikir itu dengan lisan. Terkadang zikir dengan diamnya dia. Terkadang zikir itu dengan mengamalkan kebaikan. Terkadang zikir itu dengan meninggalkan dosa dan maksiat. Itu semuanya bentuk dari
Zikir. Semakin orang itu kuat dalam berzikir kepada Allah Ta'ala, hati orang itu semakin bahagia. Maka itu ada sebuah kebahagiaan yang itu memang tidak dirasakan sama orang-orang yang pecinta dunia, yaitu kebahagiaan dalam hati, yaitu kebahagiaan yang sumbernya itu dari hati, dinamakan dengan sanubari. Yaitu iman itu rasanya lezat, sehingga dinamakan dengan halawatul iman. Iman itu manis, tapi yang bisa merasakan hati, jiwa. Badan mungkin nggak bisa merasakan. Itu ketika orang-orang yang beriman itu jiwa mereka tenang, itu ada sebuah kenikmatan yang lezat, yang itu nggak bisa diganti dengan dunia seisinya. Itu orang-orang yang beriman, ketika mereka itu sudah beriman, siap mengorbankan nyawa mereka dan apa yang mereka miliki untuk menjaga kebahagiaan mereka. Itu ada sebuah kebahagiaan yang memang nggak bisa dirasakan sama orang-orang yang pecinta dunia, itu nggak bisa. Sampai Imam Ibrahim bin Adham ketika beliau diskusi ilmiah dengan para ulama, apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minan ni'ab." Jika seandainya para raja dan putra mahkota mereka mengetahui kenikmatan yang kita rasakan dalam hati kita, la jadaluna 'alayya bisuyuf. Niscaya mereka akan memperebutkan nikmat itu dengan pedang mereka. Tapi sayangnya mereka itu nggak merasakan. Jadi ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa ketika kita itu bisa kembali kepada Allah Ta'ala. Ini jiwa yang pertama. Jadi nanti kita bisa lihat jiwa kita itu yang mana. Kita itu kalau beribadah kepada Allah itu senang nggak kita ini? Kangen nggak kita itu berjumpa dengan Allah Ta'ala? Itu. Kita itu ketika berbuat dosa dan maksiat, benci nggak terhadap dosa kita ini? Sehingga kita berjuang untuk meninggalkan. Kalau kita seperti itu, berarti jiwa kita itu mutmainnah. Kemudian jiwa yang kedua, beliau mengatakan wa ammal lawamah. Sedangkan jiwa yang lawamah itu yang tercela. Yang tadi kita sebutkan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan jiwa yang tercela. Maksudnya tercela itu apa? Maka nanti ulama ahli tafsir juga berbeda pendapat. Maksud jiwa yang tercela itu apa? Ada ulama yang mengatakan jiwa yang tercela itu allati la tathbut ala halatin wahidatin. Jiwa yang tidak bisa kondisinya itu normal dalam satu keadaan saja. Yang tidak bisa istiqomah lah maksudnya itu. Kalau kita istiqomah terus di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, kita meninggalkan dosa dan maksiat, itu namanya jiwa yang mutmainnah. Kalau jiwa yang lawamah ini jiwa yang ya terkadang kita taat, terkadang kita maksiat, terus seperti itu. Jadi tidak bisa stabil kondisinya itu. Berbolak-balik. Orang-orang yang jiwanya tercela itu berbolak-balik. Ini jiwa yang dinamakan dengan lawamah. Ini yang pertama, penafsiran ulama. Ada juga yang mengatakan enggak, lawamah itu jiwa yang tercela. Tercela itu maksudnya apa? Orang kita itu mencela diri kita itu. Kita sendiri itu mencela gitu terhadap diri kita yang kita miliki. Kenapa? Karena kita itu bergelimang dosa dan maksiat. Ada juga yang mengatakan enggak, itu celaan itu nanti di hari kiamat. Yaitu ketika di hari kiamat orang-orang mukmin itu mereka mencela dirinya. Intinya kata beliau, semua pendapat ini semuanya benar, kata Imam Muqayyim, semuanya benar. Tapi celaan itu ada dua. Celaan itu ada dua. Yang pertama, celaan yang muncul karena diri sendiri. Diri sendiri yang membuat dia itu menjadi orang yang tercela. Kalau itu adalah orang yang terkadang taat, terkadang berbuat dosa dan maksiat, akhirnya dirinya sendiri itu membuat celaan terhadap dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, dirinya tidak membuat celaan, tapi diri orang lain yang mencela dirinya. Maka beliau mengatakan tercela itu ada dua. Lawamatun malumatun. Tercela yang dicela. Tercela yang dicela. Sifat tercela atau jiwa yang tercela yang dicela. Sifat jiwa tercela yang tercela. Maksudnya apa? Jiwa tercela yang dicela itu, maksudnya jiwa itu memang layak untuk dicela. Kenapa? Karena jiwa itu bergelimang dalam dosa dan maksiat. Walaupun dia masih ibadah, tapi dia terkadang dosa, ibadah lagi, dosa lagi, ibadah lagi, dosa lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, lawamatun ghairu malumatin. Jiwa yang tercela tapi tidak layak untuk dicela. Maksudnya apa? Dirinya itu enggak berbuat dosa dan maksiat, tidak. Cuma nanti di hari kiamat dia itu masih merasa kurang. Akhirnya dia mengatakan, yaqulu ya laitani baddabtu li hayati. Jikalau jiwaku, kamu dulu itu mengamalkan lebih daripada ini.
Sehingga nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman mereka mencela dirinya. Mencela apa? Orang yang mereka itu beramal soleh mereka pengen lebih dari itu. Orang yang masuk surga pengen lebih dari itu. Berarti apa? Jiwanya tidak tercela. Cuma dirinya sendiri yang mencela dirinya sendiri. Yaitu dia mencela jiwanya sendiri. Nah, jadi intinya yang kedua ini jiwa yang tercela. Jiwa yang tercela itu intinya jiwa yang dia itu terkadang nyaman dengan ibadah, tapi terkadang dia itu nyaman dengan syaitan. Ya seperti itulah kondisi orang itu seperti itu. Kemudian ketiga, wa amman nafsul ammarah. Sedangkan jiwa yang terus memerintahkan kepada dosa dan maksiat, yaitu apa? Jiwa yang gak ada keinginan untuk dekat sama Allah Ta'ala. Hidupnya jiwa ini ketika berbuat dosa dan maksiat. Sehingga ketika berbuat dosa dan maksiat hidup, yaitu jiwa itu akan gembira dengan itu. Sedangkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala gak ada keinginan sama sekali jiwa ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf yang tadi kita sebutkan, ayat ke-53, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak akan membenarkan jiwaku. Kata wanita yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina, inna nafsa la ammaratun bis-su'. Sesungguhnya jiwa itu akan terus memerintahkan kepada dosa dan maksiat, illa ma rahima rabbi, kecuali yang Allah rahmati. Yaitu yang Allah rahmati itu Allah berikan kehidupan, sehingga Allah berikan hidayah kepada dia sampai akhirnya dia itu bisa merasakan lezatnya ibadah. Sedangkan masalahnya itu kan di hidayah. Masalahnya itu kan semuanya di hidayah. Misalkan gini ya, antum misalkan yang sudah kenal sunnah itu, dari mana munculnya antum itu kok pengen ngaji, belajar agama, meninggalkan dosa dan maksiat, sampai akhirnya lirah berkorban. Padahal antum itu sudah punya dunia itu, tapi antum siap berkorban karena ada sebuah kelezatan yang kita cari itu. Pertanyaan di sini itu, siapa sih yang memunculkan keinginan itu siapa gitu? Allah Ta'ala itu. Nah, itu kita lihat ya teman-teman kita, teman-teman lama yang belum mendapatkan hidayah itu disuruh ngaji susah, disuruh sholat susah gitu. Tapi kemarinnya kalau acara dangdutan, kemarinnya kalau acara dosa dan maksiat jadi pahlawan semua mereka itu. Luar biasa lah itu. Padahal kita itu sama-sama satu komunitas dulunya itu. Tapi kenapa kok seperti ini? Karena semuanya itu sumbernya hidayah. Jadi intinya kita itu perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika jiwa kita itu merasa bahagia dengan ibadah. Nggak tahu dari mana munculnya, kita juga nggak tahu gitu. Kok bisa-bisa kita itu sekarang senang ibadah gitu. Yang awalnya kita itu nggak suka gitu. Nah itu kalau kita itu merasakan jiwa seperti ini, kita perlu bersyukur sama Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, jika bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada satupun yang selamat. Tidak ada satupun yang selamat dari jeratan syaitan yang kuat sekali. Kenapa? Jiwa kita itu ada seperti itu. Nah itu orang-orang ketika misalkan ya kita dulu punya komunitas jahat lah itu, yang gemarnya berlaku dosa dan maksiat, bahkan kita itu berjuang untuk menghabisi orang-orang yang baik. Ya kita dulu seperti itu kan. Setelah itu alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita, tapi Allah tidak berikan hidayah kepada teman-teman kita. Akhirnya saya selamat sehingga saya tinggalkan komunitas itu. Setelah itu saya merasakan kelezatan ibadah yang tidak dirasakan sama teman-teman saya. Ya, teman-teman saya kan yang belum kenal hidayah kan ya mereka masih seperti itu, kumpul di jalan. Enaknya itu apa gitu? Kok bisa-bisanya mereka itu merasakan lezatnya hidup di jalan, atau menjadi preman, pengedar narkoba, kemudian apa sih senangnya itu apa gitu? Bagi kita kan enaknya itu apa kan itu? Gak ada enaknya sama sekali kalau bagi kita itu, tapi bagi mereka lezat sekali. Nah, siapa yang membuat kelezatan itu siapa? Ini lezatnya ibadah, meninggalkan dosa. Ini lezatnya berbuat dosa, malas ibadah. Itu siapa yang membuat kita itu merasakan seperti itu? Allah. Nah itu ketika kita itu bisa selamat dari komunitas yang jahat, karena Allah memberikan rahmat. Maka nanti ketika kita masuk surga, kita itu akan ingat teman-teman lama itu akan ingat. Sampai nanti ketika kita itu masuk surga, kita akan cari teman-teman lama kita. Mana sih teman-teman saya yang dulu satu komunitas dengan saya itu? Akhirnya minta sama Allah Ta'ala itu, aku tolong tunjukkan teman-teman saya ini. Akhirnya ditunjukkan. Rupanya teman-teman lama itu sedang diazab di neraka jahanam. Apa kata orang ini ketika dia itu selamat? Maka dia mengatakan, jikalau falaula nikmatu rabbi, hampir-hampir kamu itu menyesatkan saya. Apa setelah itu dia katakan, walaula nikmatu rabbi lakuntu minal mudharin, jika bukan karena karunia Allah
kepada saya pun juga nanti pasti akan termasuk orang yang diseret ke neraka jahanam. Sehingga apa? Semuanya itu karena karunia Allah Ta'ala. Maka itu ketika kita itu diberikan ketenangan hati ketika ibadah, kebahagiaan ketika kita bisa meninggalkan dosa dan maksiat, perlu kita ketahui berarti Allah itu sedang memberikan hidayah kepada kita. Tapi kalau kita ini qadrullah ya, suatu ketika misalkan ya jiwa kita seperti itu, namanya jiwa kita itu lawamah. Suatu ketika walaupun kita sudah ngaji itu, kita itu merasakan lezatnya berbuat dosa dan maksiat gitu. Kita merasakan lezatnya ketika kita itu masih ibadah itu. Kok rasanya itu kita pengen enggak ibadah gitu. Rasa enak sekali kita itu berlaku dosa dan maksiat. Walaupun nanti setelah itu kita akan menyesal gitu. Akhirnya kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu berarti apa? Jiwa kita itu masih lawamah, jiwa kita itu. Tapi kalau kita itu na'udzubillah misalkan gak ada keinginan sama sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sama sekali, tapi malah kita itu senangnya adalah dosa dan maksiat, berarti jiwa kita itu lawamah. Jadi nanti kita itu bisa menakar diri kita itu yang mana sih jiwa kita itu. Kalau kita itu jiwa kita itu lawamah, ya berarti kita sebaiknya perbaiki diri kita. Nanti biasanya kata para ulama, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, mestinya akan mendekati diri itu para malaikat. Karena malaikat itu makhluk yang paling tenang jiwa mereka. Sedangkan jiwa-jiwa yang amarah atau yang lawamah dalam dosa dan maksiat, maka malaikat itu akan menjauh dari dia. Akhirnya nanti yang akan membersamai dia itu ya syaitan-syaitan yang akan membersamai. Sehingga ketika syaitan-syaitan yang membersamai, kita nggak akan bisa selamat dari mereka kalau Allah tidak memberikan kepada kita hidayah. Jadi intinya tiga jiwa yang Allah telah sebutkan, mutmainnah, kemudian lawamah, kemudian ammarah, itu semuanya adalah sifat. Jiwa kita itu satu. Cuma terkadang sifatnya itu ada yang mutmainnah, ada yang sifatnya itu lawamah, ada yang sifatnya itu ammarah. Kalau kita sudah tahu ini, ya berarti kita harus berjuang untuk memperbaiki diri. Jadi ini poin inti yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim. Nanti silakan kalau mau dibaca di kitabnya, tapi panjang lebar sehingga terkadang orang baca kitab itu bingung, jelimet. Pembahasan Imam Ibnu Qayyim itu jelimet. Tapi ini kita ringkaskan, pembahasan beliau kita ringkaskan sehingga bisa mudah difahami. Nanti setelah ini Imam Ibnu Qayyim beliau membahas perbedaan kalimat ini nanti bedanya apa, tapi itu nggak penting bagi kita. Karena itu nanti semuanya kembalinya ke bahasa. Jadi nanti setelah ini beliau larinya ke bahasa semua. Cuma kita nggak penting bagi itu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sudah menyelesaikan kitab Ar-Ruh dengan ringkas. Kalau bisa ada kesempatan silakan dibaca kitabnya. Tapi ya belum tentu paham lah, baca itu belum tentu paham. Nggak apa-apa, kita jelaskan secara mudah lah di kajian ini, kita jelaskan secara mudah. Tapi alhamdulillah kita sudah selesai karena pembahasan setelahnya ke pembahasan yang bagi kita nggak terlalu penting. Kalau kita pengen ambil faedah nggak apa-apa, kita banyak belajar nanti di situ karena nanti beliau akan menyebutkan banyak sekali perbedaan antara ini dengan ini itu nanti banyak sekali. Seperti di sini itu nanti ada perbedaan antara nasihat dan ghibah, antara nasihat dengan tahyil, itu nanti ada antara harapan dengan aman-aman. Demikian juga antara hasad dengan hiqat. Hiqat itu rasa dendam, itu apa saja nanti ada semua pembahasan bedanya ini sama ini. Wali Allah dengan wali syaitan itu apa bedanya? Itu nanti semua ada pembahasannya. Panjang lebar lah nanti beliau membahas panjang lebar, tapi semuanya nanti kembali ke bahasa. Dan sampai di sini pembahasan kita, alhamdulillah kita cukupkan pembahasan kita perlu sampai di sini. Alhamdulillah atas karunia Allah Ta'ala kita bisa menyelesaikan pembahasan kita perlu secara ringkas. Walaupun banyak pembahasan yang kita lewati banyak sekali, cuma la yudrak kullu la yudrak jullu. Kaidahnya apa yang tidak bisa diambil semua jangan dibuang semua. Minimal kita bisa memahami sedikit, itu sudah alhamdulillah. Ya sampai sini wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.